Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Haq dari kelas 3 IPJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem kurikulum pasti mempunyai bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Komponen-komponen dalam sebuah sistem bersifat harmonis, tidak saling bertentangan. Kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan dan akan direncanakan mempunyai komponen-komponen pokok adalah tujuan, isi atau materi, strategi mengajar, serta evaluasi. Keempat komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan pengembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, strategi sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan strategi. Isi dan tujuan kurikulum, berikut penjelasan tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu tujuan. Telah dikemukakan bahwa dalam kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peranan penting yang akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Kita mengenal beberapa kategori tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum dan khusus, jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Yang kedua yaitu bahan ajar. Siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan, orang-orang, alat-alat, dan ide-ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk tugas mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Kegiatan dan lingkungan demikian dirancang dalam satu rancangan mengajar yang mencakup komponen-komponen, tujuan khusus, sekuens bahan ajar, strategi mengajar, media, dan sumber belajar, serta evaluasi hasil mengajar. Yang ketiga yaitu strategi mengajar. Penyusun sekuens bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. Pada waktu guru menyusun sekuens suatu bahan ajar, ia juga harus memikirkan strategi mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar untuk urutan seperti itu. Yang keempat yaitu evaluasi pengajaran. Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi pengajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama evaluasi hasil belajar mengajar. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan, serta untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan mengajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran yang menyangkut sekuens bahan ajar, strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Yang selanjutnya, keterkaitan antara komponen-komponen kurikulum. Adapun keterkaitan antara komponen-komponen kurikulum tersebut ialah program kurikulum berisi jenis mata pelajaran yang diajarkan dan berisi program dari masing-masing mata pelajaran yang berupa uraian dalam bentuk pokok bahasan yang dilengkapi dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran bersangkutan.
Isi dari program-program kurikulum ini disesuaikan dengan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui sekolah tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam mata pelajaran. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, digunakan strategi pelaksanaan suatu kurikulum yang tergambar dari cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran, cara dalam menilai, dan cara dalam mengatur kegiatan sekolah serta keseluruhan. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai tujuan pendidikan komponen kurikulum ini saling berkaitan membentuk sebuah sistem yang utuh. Untuk kesimpulannya, yang pertama, kurikulum dalam proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, agar mampu menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang cerdas dan berkemajuan. Dengan demikian, untuk mencapai hal tersebut, komponen-komponen kurikulum harus saling bersatu. Kesimpulan yang kedua yaitu keterkaitan antara komponen-komponen merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan yang diharapkan, karena komponen tersebut menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pelajaran. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.